promosi psikologi kesehatan, pencegahan dan membantu penyembuhan penyakit, identifikasi faktor risiko kesehatan, dan juga mengubah pandangan masyarakat mengenai pentingnya kesehatan. Nah, tujuan utamanya untuk promosi dan mempertahankan kesejahteraan dan kesehatan serta kualitas hidup. Terus selanjutnya juga pada ranah prevensi dan pemeliharaan terhadap penyakit dan disabilitas melalui intervensi psikologis. Misalnya nih yang tadi sudah dijelaskan ya, oh ternyata pada individu-individu yang mengalami mungkin kejadian pasca stroke, terus dia habis fraktur, ortopedi, kasus-kasus ortopedi, terus kasus pasien kanker, terus kasus-kasus autoimun, misalnya vitiligo, terus permasalahan pada gangguan tiroid, baik itu hipertiroid maupun hipotiroid, kayak gitu. Nah, ini kan juga tentu memiliki permasalahan psikologis ya, misalnya kejenuhan untuk mengkonsumsi obat, terus juga permasalahan terkait dengan stres, bahkan pada gangguan mental, sehingga kerentanan untuk mengalami gangguan mental, sehingga perlu untuk diberikan intervensi psikologis. Terus promosi kesehatan, termasuk dulu kami dari tim kesehatan mental kayak gitu, misalnya memberikan, oh ternyata di satu desa itu anak-anak suka banget gitu main mandi di kali, ternyata kalinya itu kotor banget, sehingga ketika kami telusuri angka kejadian anak untuk datang ke puskesmas dengan kasus-kasus misalnya diare dan permasalahan seperti itu kayak gitu, ternyata tinggi kayak gitu. Akhirnya kita mulai dari mana? Mulainya dari sedini mungkin. Yang artinya memberikan treatment pada anak-anak, karena oh ternyata ini di usia SD kayak gitu ya. Jadi akhirnya kita sasarannya pada usia PAUD dan juga TK. Kita berikan modifikasi perilaku. Modifikasi perilakunya seperti apa? Contohnya mereka kalau mencuci tangan setiap mau masuk, setiap akan makan dan pulang sekolah, itu nanti mereka akan mendapatkan misalnya bintang dan lain sebagainya. Yang itu nanti token ekonomi ya, prinsip token ekonomi yang itu nantinya bisa ditukarkan gitu dengan reward. Itu salah satu contohnya. Terus juga kita memberikan edukasi pada masyarakat tentang hidup sehat. Terus ini peran dari psikologi kesehatan, bisa melakukan asesmen dan diagnosis, bisa memberikan intervensi, bisa melakukan pengajaran dan juga pelatihan, dan juga pada penelitian. Misalnya nih penelitian, kalau saya memang tertariknya pada psikologi kesehatan, sehingga banyak penelitian dari mahasiswa saya ini terkait dengan penyakit kronis, misalnya gagal ginjal kronis, terus diabetes, hipertensi, dan juga kanker kayak gitu ya, dikaitkan dengan apa? Dengan variabel psikologis terkait misalnya psychological distress, terus terkait dengan psychological well-being, subjective well-being, kepatuhan minum obat dan lain sebagainya. Terus juga terkait dengan pengajaran, maka psikologi kesehatan juga bisa memberikan pengajaran, misalnya contohnya saja, kalau saya ini juga mengajar selain di psikologi, juga diminta bantuannya untuk mengajar di jurusan gizi, terkait dengan psikologi gizi, itu salah satu contohnya. Terus kita akan membahas tentang stres dan kesehatan, karena ini tentu terkait ya, permasalahan kesehatan bisa memicu terjadinya stres, dan sebaliknya stres juga bisa mempengaruhi pada kondisi kesehatan. Dimana kita mengetahui bahwa lingkungan ini kadang berperan sebagai stresor bagi individu, yang mana ketika kita mengalami stres akan memunculkan respon emosi negatif, respon fisiologis, dan juga respon perilaku dan kognitif. Yang tentunya ketika kita mengalami stres ini akan meningkatkan resiko terjadinya penyakit. Dan memang ada beberapa penelitian yang saya baca itu juga salah satunya terkait dengan pemilihan makanan, food choice dengan mood kayak gitu. Ketika suasana perasaan kita ini lagi positif, biasanya kita akan memilih jenis-jenis makanan yang mengandung atau yang menyehatkan kayak gitu.
Sebaliknya ketika mood kita ini dalam kondisi suasana perasaan kita sedang mengalami emosi yang negatif ya, emosi yang negatif, sedih, kecewa, marah dan lain sebagainya, biasanya kita akan cenderung memilih makanan-makanan yang kurang menyehatkan. Misalnya mengandung gula tinggi, karbohidrat yang tinggi, dan lemak yang tinggi. Dan tentunya hal ini bisa meningkatkan resiko terkait dengan penyakit baik itu obesitas, terkait dengan penyakit kronis lainnya. Nah, terkait dengan stres di sini ada 3 tahap respon stres. Yang pertama, contohnya ketika kalian saat sedang menyetir, terus tiba-tiba ada kendaraan yang menyalip di depan kalian persis kayak gitu. Biasanya kalian responnya apa? Tenang atau kaget? Kaget, Bu. Pertama akan kaget. Demikian juga berarti kalian akan mengembangkan yang namanya alarm respons. Jadi pengaktifan sistem saraf simpatetik. Kalau kalian kaget biasanya respon fisiologisnya yang terjadi apa? Deg-degan, detak jantungnya semakin meningkat. Ya, biasanya terjadi ketegangan otot. Bisa saja akhirnya jadi tremor kayak gini ya, bergemetar dan lain sebagainya. Nah, di sini berarti pada fase pertama ketika kalian menghadapi suatu stresor, maka yang bekerja adalah alarm respons terlebih dahulu. Lalu selanjutnya kalian akan melakukan tindakan apa? Fight or flight. Artinya ketika kalian tahu ada yang tiba-tiba menyalip di depan kalian secara mendadak, kalian akan mengembangkan respon apakah kalian akan menghadapi ataukah kalian akan menghindari. Gitu. Nah, diharapkan ketika ini, dan ini respon fight or flight ini sudah dimiliki manusia sejak zaman dahulu kala gitu ya. Ini menjadi salah satu yang membuat manusia ini bisa berevolusi, bisa bertahan eksis hingga saat ini. Sehingga ketika kalian menghadapi suatu permasalahan atau stresor, apakah kalian akan menghindari stresor tersebut ataukah menghadapi stresor tersebut? Nah, kira-kira kalau kalian menghindari stresor tersebut akan meningkatkan kecemasan kalian nggak? Kekhawatiran kalian nggak? Respon fisiologis, kognitif, dan juga emosi kalian nggak? Kalau kalian menghindari suatu masalah, akan meningkatkan. Memang efeknya sementara akan teralihkan, tapi permasalahan kalian tidak terselesaikan. Sehingga akhirnya efeknya ya tadi, akhirnya kok akhir-akhir ini saya susah tidur ya, kok akhir-akhir ini saya sering mimpi buruk ya, kok akhir-akhir ini rasanya kok aktivitas saya sebenarnya sedikit, tapi kenapa kok akhir-akhir ini saya jadi sering capek ya? Nah, berarti itu sudah masuk fase ketiga, kelelahan. Karena tadi kita tidak mampu untuk mengembangkan coping, tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, sehingga akhirnya menimbulkan efek kelelahan. Dan apabila ini terjadi secara terus-menerus, maka akan memberikan dampak permanen, termasuk akan mempengaruhi ke kesehatan fisik individu. Dan ini adalah hubungan antara perilaku dan pikiran. Bisa secara langsung hubungannya dan bisa secara tidak langsung. Kalau secara langsung nih, pernah ya dapat waktu dulu melakukan praktek kerja profesi itu ada bapak-bapak dikit-dikit datang ke puskesmas, dikit-dikit datang ke puskesmas gitu. Ternyata dia mengalami hipertensi. Oh, ternyata permasalahannya adalah konflik dengan anaknya, tapi dia tidak mampu untuk tadi menyelesaikan konflik tersebut, sehingga ketika anaknya datang, terus permasalahan yang sepele akhirnya meningkatkan tensinya dia, sehingga akhirnya bolak-balik ke puskesmas. Itu contohnya. Terus satu lagi misalnya kalau yang tidak langsung tadi yang ditanyakan oleh Surya ya, terkait dengan kebiasaan dan gaya hidup. Ketika kita punya banyak beban tugas, punya banyak masalah yang terjadi, kita akan lari dengan kebiasaan atau gaya hidup kita. Oh, akhirnya kalau lagi banyak numpuk tugas, akhirnya sambil nyemil sambil ngerjain tugas kayak gitu. Nah, padahal cemilan yang kita konsumsi ini tadi termasuk yang tinggi kadar
gulanya atau tinggi misalnya kadar glukosanya, sehingga kita juga rentan mengalami gangguan kesehatan. Terus misalnya juga lagi nih, oh lagi banyak masalah. Biasanya kalau lagi banyak masalah kalau yang suka ngerokok biasanya akan semakin ngebul ngerokoknya gitu ya, akan semakin frekuensinya semakin meningkat. Akhirnya beresiko dia mengalami batuk, asma dan lain sebagainya. Nah, ini adalah gangguan-gangguan yang biasanya terjadi kaitannya dengan gangguan psikofisiologis, ya. Biasanya sakit kepala, kardiovaskular, asma, kanker, dan HIV, AIDS atau penyakit kronis lainnya. Karena tadi sudah dijelaskan ya, permasalahan psikologis, permasalahan stres yang dialami oleh individu ini bisa mengganggu sistem imun individu sehingga dia akan rentan untuk mengalami penyakit-penyakit ini. Dan sebaliknya juga orang-orang yang mengalami gangguan-gangguan atau permasalahan kesehatan, misalnya kardiovaskular, kanker, terus tadi autoimun, terus pada pasien-pasien pasca stroke ini juga mereka akan rentan untuk mengalami stres dan permasalahan psikologis lainnya. Seperti misalnya kalau pasca stroke, kebayang ya, yang dulu dia bisa beraktivitas, bisa mandiri, melakukan aktivitasnya mandiri, banyak aktivitas dan lain sebagainya, tiba-tiba dia mengalami stroke. Yang terjadi, dia akan rentan untuk mengalami depresi, kecemasan, dan juga gangguan penyesuaian. Ya. Terus selanjutnya misalnya pada kasus kanker nih, gitu. Pada kasus kanker, misalnya pada kanker anak, yang mana mungkin dia seharusnya berada di rumah, tempat yang nyaman buat dia, tapi karena perawatan kanker ini tidak mudah dan harus berkelanjutan, sehingga dia harus menjalani rawat inap di rumah sakit. Tentu itu akan menyebabkan kecemasan, ketakutan atau kecemasan berpisah dengan objek lekatnya, atau separation anxiety. Terus pada orang dewasa mengalami kanker serviks dan kanker payudara dan kanker jenis lainnya, mereka akan beresiko juga kayak gitu mengalami permasalahan psikologis seperti kecemasan dan juga depresi. Terus misalnya pada autoimun itu seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya, vitiligo. Kalau vitiligo ini biasanya gangguan imunnya ini terkait dengan kulitnya. Biasanya kulitnya ini seperti putih-putih gitu, ada bercak-bercak putihnya banyak kayak gitu. Nah, ini juga bisa mengganggu pada kondisi psikologis individu tersebut, khususnya terkait dengan penampilannya. Akhirnya individu tersebut rentan untuk mengalami gangguan body dysmorphic disorder. Seperti itu. Dan juga misalnya HIV AIDS. Kalau untuk HIV AIDS ini kan yang diserang imunnya juga ya, sehingga mereka ini benar-benar membutuhkan dukungan sosial dari lingkungannya dan juga mereka harus patuh minum obat. Karena obat ini bukan untuk menyembuhkan tapi setidaknya mengendalikan gejalanya dan meningkatkan daya tahan tubuh individu. Nah, ini contoh-contoh jenis gangguannya. Kenapa? Karena ada faktor resiko, misalnya terkait dengan pola tingkah lakunya, terkait dengan stres lingkungan sosialnya, kurangnya kemampuan coping stres, dan juga social support dari individu dan juga gaya hidup. Nanti silahkan dibaca sendiri ya, nanti akan saya berikan PPT-nya. Terus ini faktor resiko dan juga faktor protektif, misalnya faktor resikonya, pola perilakunya, tingkat stresornya, dan kerentanan individu. Kerentanan ini juga berkaitan dengan faktor genetik. Oke, ketahanan protektif. Dan untuk penanganannya biasanya menggunakan modifikasi perilaku, psikoedukasi, dan intervensi lainnya, termasuk nanti bisa saja akhirnya memberikan terapi atau psikoterapi. Oke, ini terkait dengan psikologi kesehatan. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Jadi ini juga sekaligus menjawab tadi ya pertanyaan dari peran dari psikologi
kesehatan itu apa saja sih? Kayak gitu. Terus terkait juga dengan pertanyaannya Surya dan teman-teman yang lainnya. Jika tidak ada pertanyaan, maka kita akan bertemu lagi yang terakhir kalinya, yaitu